Salam rahayu untuk kita semuanya. Hai Pisces, semoga sehat selalu. Venus retrograde di Leo 23 Juli 2023. Terus mundur atau retrograde hingga masuk ke House Cancer di 7 Agustus 2023. Dan selesai retrograde di Cancer 4 September 2023, kemudian transit masuk ke Leo 2 Oktober 2023. Jadi energi ini bisa berlaku hingga Oktober 2023. Cancer berada di house kelima dan Leo berada di house ke-6 Pisces. Sebelum Venus retrograde dan masuk di house kelima Pisces, lebih dulu berada di house ke-6 pada periode 7 Juli 2023 sampai 22 Juli 2023. Periode itu benar-benar nggak enak bagi Pisces karena berada di house ke-6, opposite-nya di house ke-12. Sementara di house ke-12 ada Saturnus. Beberapa Pisces mengalami situasi sulit mendapatkan pengakuan, reward dari pimpinan, atau mungkin ada permasalahan dengan pemerintahan, figur otoritas, pimpinan, bos ya, atau leader, atau juga ada masalah perjalanan ke luar negeri yang terhalang oleh pihak imigrasi ya untuk sebagian Pisces, dan juga banyaknya tekanan-tekanan tuntutan dari figur-figur Saturnus ya, pemerintahan, otoritas, figur bapak, atau hal-hal yang terkait dengan perizinan atau dokumen-dokumen. Pisces juga harus lebih bekerja keras, tapi hasilnya juga tidak maksimal. Mungkin juga sebagian Pisces terlibat pertengkaran dengan saudara laki-laki atau pertengkaran dengan pimpinan atau figur bapak. Ada kerugian dari bisnis ataupun usaha, ada juga kehilangan uang atau benda untuk sebagian Pisces. Tidak semua permasalahan yang disebutkan ini dialami oleh Pisces, tapi masing-masing ya. Salah satunya karena menurut chart personal juga kan pengaruhnya akan beda-beda untuk sebagian Pisces. Situasi nggak enak ini selesai ketika Venus mundur dan masuk ke Cancer ya. Venus pernah berada di Cancer di tanggal 30 Mei 2023 sampai 6 Juli 2023. Coba diingat-ingat Pisces, hal-hal apa yang dirasakan pada periode ini? Ya, Venus berada di house kelima ini nyaman banget karena beroposit ke house ke-11 ya, meskipun ada Pluto di house ke-11 Pisces, tapi Venus di house ke-5 ini memberikan sukacita, keharmonisan, hubungan sosial yang baik, pertemanan yang baik, bahkan ada asmara ya yang terlibat di dalam kehidupan Pisces, khususnya yang single tentunya pada periode Venus yang berada di house kelima ini akan membawa jalan pertemuan Pisces dengan seseorang. Dan mungkin untuk sebagian Pisces ya, ketika periode Venus di house kelima pada tanggal 30 Mei 2023 sampai 6 Juli 2023, Pisces bertemu dengan seseorang dalam asmara, relationship atau pertemanan, persahabatan ya, yang ketika Venus transit ke house ke-6, koneksi atau komunikasi itu terputus dan harus dilepaskan oleh Pisces. Tapi ketika Venus saat ini retrograde ya, balik lagi ke house kelima, ini bisa saja terjadi rekonsiliasi atau pertemuan kembali. Bisa saja Pisces-nya yang memutuskan untuk menghubungi, berkomunikasi kembali, atau orang itu yang mencoba untuk terhubung kembali dengan Pisces. Dan ini bisa saja ada pertemuan karena house kelima ini juga adalah house-nya perayaan ya, atau pesta, juga pembicaraan-pembicaraan tentang masa depan, menetapkan visi dan rencana-rencana untuk masa depan. Jadi kalau dalam relationship, periode Venus retrograde ini membawa dampak pembicaraan yang serius. Tapi kalau di dalam pernikahan, ini bisa membuat munculnya orang ketiga ya, bukan pihak ketiga, tapi orang ketiga ini third party relation ya.
bisa terjadi perselingkuhan atau adanya pengagum rahasia. Mesti kuat-kuat iman nih ya, Pisces pada periode Venus retrograde ini. Tidak disarankan untuk memulai bisnis, usaha, investasi bisnis ataupun usaha pada periode Venus retrograde. Untuk semua zodiak tidak disarankan. Karena ketika Venus retrograde sebenarnya ada ketidakyakinan atau ada yang belum siap. Jadi jangan dipaksakan. Misalnya perizinan dokumen belum siap atau memang lokasinya yang belum benar-benar safety tapi dipaksakan untuk buka usaha. Apabila uang sudah masuk atau investasi sudah masuk, nantinya ketika Venus selesai retrograde ya di Oktober beserta Rahu dan Ketu juga akan transit, akan terjadi perubahan situasi yang tidak terduga. Tapi mungkin akan bisa saya prediksi nanti dari bacaan ini ya. Nah, situasi ini fokusnya adalah perubahan dari ambisi, antusiasme, dan keberanian dari Pisces. Atau akan ada informasi tiba-tiba, kabar tiba-tiba yang membuat Pisces harus meninggalkan bisnis ataupun usaha itu. Kan sayang itu duit udah diinvestasikan kan ya. Jadi sabar untuk melihat situasi alam dulu. Nantinya ketika November semua planet-planet sudah selesai, transitnya sudah bergerak normal, baru deh kalau mau show up, kalau mau mulai, itu adalah momen yang tepat dan bagus didukung oleh alam ya, Pisces. Begitu juga dalam hal berkomitmen pernikahan. Meskipun periode Venus ini berada di house kelima, namun retrograde ya. Mungkin sulit untuk mendapatkan restu dari ibu atau adik dan kakak yang belum mendukung ya. Atau memang ada fasilitas yang belum memadai, uang yang belum cukup. Jangan memaksakan untuk meminjam uang hanya untuk memaksakan keinginan karena cinta, asmara, atau udah ngebet banget pengen nikah gitu ya. Sabar prosesnya karena tidak disarankan juga untuk melangsungkan pernikahan pada periode Venus retrograde. Venus retrograde artinya energi Venus yang melemah, apalagi di house kelima ya, ketika terjadi pernikahan. Venus retrograde di house kelima ini bisa menyebabkan sulitnya mendapat keturunan atau ada masalah nanti di keturunan. Venus retrograde artinya situasi yang melambat, rasanya lambat banget ya, tapi bagi Pisces sih rasanya waktu ini kalau bisa jangan cepat berlalu ya, karena Venusnya berada di house kelima, ini momen-momen romansa, momen-momen keindahan yang rasanya lebih lama akan lebih indah gitu ya. Namun Pisces, kalau untuk karir, periode ini tidak begitu positif, tidak begitu menguntungkan. Venus retrograde di house kelima ini bisa membuat Pisces melakukan kesalahan di dalam pekerjaannya karena kelalaian. Dan ini bisa menyebabkan perubahan pekerjaan ataupun perubahan tanggung jawab di area pekerjaan. Misalnya karena kelalaian bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang merupakan tanggung jawab Pisces, bisa dipindahkan ke divisi lain atau di bagian lain yang tidak nyaman bagi Pisces. Beberapa peluang berharga, peluang yang nyaman juga bisa saja diabaikan oleh Pisces pada periode ini, termasuk peluang nyaman itu adalah tempat atau posisi Pisces saat ini yang karena ada kelalaian kemudian dipindahkan contohnya ya. Dalam bisnis juga tidak begitu menguntungkan karena bisa menghadapi kerugian karena ada pengaruh Saturnus di house ke-12. Bisa untung, tidak rugi, tapi persaingan sangat ketat sehingga harus lebih ekstra effort melebarkan networking. Nah, ini adalah periodenya. Venus di house kelima, Pisces melebarkan networking, cari kenalan sebanyak-banyaknya untuk promotion, untuk memperkenalkan produk, keahlian, ataupun potensial dan bakat dari Pisces. Venus di house kelima ini bisa membuat Pisces mendapatkan uang lebih banyak ya, menghasilkan uang lebih banyak, tetapi juga akan ada banyak pengeluaran. Pengeluarannya ini sih tentang gambaran Pisces untuk masa depan. Ada keinginan untuk investasi masa depan. Hati-hati, perhatikan tempat investasi harus benar-benar meyakinkan
dan aman karena dampaknya akan merugikan sampai jangka panjang. Dan kalau bisa jangan berhutang pada periode ini karena hutang yang diciptakan pada periode ini juga akan buat pusing kepala dan bisa berdampak ke masa depan. Teman yang berhutang juga pada periode ini kemungkinan besar tidak dikembalikan atau dikembalikan juga sebagian atau sulit banget untuk nagihnya ya Pisces. Di dalam pernikahan ini bisa menyebabkan koneksi batin antara keduanya renggang ya. Ada rasa kurang perhatian, kurangnya cinta, sehingga bisa menyebabkan kegagalan dalam hubungan. Masalah ego juga akan muncul pada periode ini. Rasa ingin mendapatkan kesempurnaan dari pasangannya, pelayanan dan pengabdian kesempurnaan dari pasangannya. Begitu juga sebaliknya ya, pasangan juga pada periode ini kesannya tidak ingin banyak mengabdi atau tidak ingin banyak memberikan yang terbaik sehingga inilah dia munculnya kebutuhan dan kekurangan yang bisa menyebabkan masuknya orang ketiga di dalam hubungan pernikahan. Venus retrograde di house kelima ini menyoroti house ke-11 karena ada Pluto di house ke-11, maka ini akan membawa perubahan yang tidak stabil di dalam keyakinan spiritualitas Pisces. Kadang percaya dengan hal-hal spiritualitas, tetapi terkadang pendapat dan asumsinya bertentangan dengan pandangan spiritualitas ya. Dan akan ada banyak pengeluaran juga untuk anak-anak jika Pisces sudah memiliki anak. Kalaupun Pisces sekarang masih dalam pendidikan, maka akan ada banyak biaya pendidikan, uang buku misalnya, atau uang kuliah yang harus dibayar, uang pendidikan, dan lain-lain. Oke, Pisces, setelah menyelesaikan retrograde-nya di house kelima Pisces, maka Venus akan masuk ke house ke-6 Pisces. Venus adalah Lord dari Taurus yang berada di house ketiga Pisces, kemudian Lord dari Virgo yang ada di house ketujuh Pisces, juga Lord dari Libra yang berada di house ke-8 Pisces. Ketika Venus masuk di house ke-6 Pisces, situasinya tidak sama banget dengan bulan Mei ketika Venus berada di Leo, tapi ada sedikit kemiripan. Mungkin ada hal-hal yang belum selesai, yang harus difokuskan kembali, atau ada hal-hal yang tadinya pengen dilepas tapi ragu, dan ini adalah periodenya untuk review mana yang penting, mana yang benar-benar bermanfaat di dalam kehidupan Pisces. Inilah yang dipilih. Tadinya kan Pisces ketika Venus retrograde kan punya banyak teman, networking, dan lain-lain ya. Kepentingan-kepentingan anak dan kebutuhan-kebutuhan tentang pandangan dan rencana cita-cita masa depan. Nah, pada periode Venus sudah masuk di Leo ini, disinilah Pisces review mana yang benar-benar penting, mana yang enggak penting, mana yang bermanfaat, mana yang enggak, mana yang harus dilepas, mana yang harus dijual, kemudian untuk nalangin kewajiban atau lain-lain semuanya pasti ada yang dilepas atau mungkin ada kehilangan aset, tapi kehilangan aset ini kan digantikan dengan dana segar untuk keperluan-keperluan Pisces. Dan Venus yang berada di house ke-6 ini juga akan berdampak di dalam hubungan berpasangan ya. Pada periode ini juga Mars berada di house ke-7 Pisces, jadi hati-hati terhadap pertengkaran, konflik, karena ketika Mars masuk di house ke-7 ini terjadinya mangal dosh. Kalau memang ada Pisces yang punya mangal dosh di house ke-7, maka Mars masuk di house ke-7 ini mengaktifasi mangal dosh itu. Bisa menyebabkan perceraian atau pemutusan hubungan kemitraan atau relationship jika tidak bisa mengendalikan diri. Maka kendalikan diri hingga bulan November ya. Dan di bulan Oktober, Rahu akan transit ke house pertama Pisces, di Ascendant Pisces. Sementara Ketu yang tadinya di house ke-8 akan transit ya ke house 7 Pisces. Rahu yang berada di house pertama, Ketu yang berada di house ke-7 ini membuat Pisces punya ambisi, tekad, antusiasme, dan keinginan yang sangat kuat, bahkan keberanian untuk mencapai keinginan-keinginannya. Ketika beroposit dengan Ketu yang berada di house ke-7, ini bisa menyebabkan pemutusan hubungan relationship kemitraan atau bahkan perceraian, karena Ketu ini bisa membuat Pisces merasa hampa, merasa tidak terlalu antusias di dalam relationship ataupun pernikahan. Tapi satu sisi juga jika memang
Pisces menempuh jalan spiritual, ya lebih berpasrah atau merasa ini rumah tangga adalah misi spiritualitas, misi jiwa, maka akan lebih setia dan tentunya akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang terkait sosial atau third party relation tadinya ini akan ditinggalkan dan Pisces akan berfokus dan mengabdi di dalam rumah tangganya. Jadi pada periode Venus yang berada di Leo inilah momennya Pisces ini memilih apakah balik dan mengabdi di dalam rumah tangganya atau kemitraan partnershipnya, atau ke seseorang yang ditemui harapan-harapan indah, sosial-sosial yang indah, pertemanan, hura-hura, atau hal-hal yang membahagiakan. Di antara kedua itu yang akan dipilih oleh Pisces. Pada periode ini juga Saturnus masih retrograde ya. Saturnus selesai retrograde-nya di 4 November 2023. Maka sebelum 4 November 2023 kemungkinan Pisces akan menghadapi masalah dengan pemerintah, pimpinan, bos ya. Seperti ketidakpedulian atau minimnya sikap respect atau respon ya, tidak mendapatkan pengakuan juga dari pimpinan atau bahkan bisa terjadi pemutusan hubungan kerja ini ya. Bisa terjadinya pemutusan hubungan antara kedekatan, kepercayaan ya antara Pisces dengan pimpinan atau Pisces sebagai pimpinan bisa putusnya kepercayaan dengan orang yang dipercaya di dalam lingkup pekerjaan. Sehingga di bulan November akan terjadi perubahan besar di dalam kehidupan Pisces yang ini berdampak dalam pernikahan, relationship-nya, kemitraan, dan juga pekerjaan ya, dan komunikasi. Misalnya tadinya lancar berkomunikasi, akrab banget ya, bisa terputus keakraban ataupun komunikasi itu. Tapi percayalah ya, Pisces segala apapun yang memang harus dilepas, ditinggalkan ataupun terputus, maka sebenarnya itu baik untuk kita. Hanya kita saja yang belum menemukan maknanya. Dalam perjalanan kehidupan kita akan menemukan makna itu satu persatu. Ini juga bisa menyebabkan perpindahan pekerjaan bagi Pisces ya, atau keinginan untuk mencoba pekerjaan lain yang berbeda bidang. Ketika Rahu sudah masuk di house pertama Pisces juga harus waspada terhadap keuangan. Memang ada Jupiter di house kedua Pisces, tapi masih ada Uranus di house kedua Pisces. Uranus ini akan transit nanti di 2024 ya. Jadi nanti akan saya update untuk energi dari Uranus ini apa dampaknya bagi Pisces. Oke Pisces, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk teman-teman yang ingin dibacakan Vedicnya, ke Instagram Kristal Tarot Indonesia, jangan lupa di follow. Di bio Instagram itu ada nomor kontak WhatsApp saya. Mohon tidak kirim insight messenger ke Instagram karena pasti akan lama saya bales ya, karena saya jarang buka messenger Instagram. Oke teman-teman, sehat selalu, rezeki berkelimpahan, tetap semangat ya. Terima kasih, sampai jumpa.